Halo, nama saya Alvin. Saya mau buat tutorial tentang cara menggunakan aplikasi NetBeans. Kalian bisa menggunakan aplikasi serupa seperti Easy Eclipse atau IntelliJ. Kita buka dulu aplikasi NetBeans-nya. Nah, di sini tampilan awal dari NetBeans-nya kalian bisa lihat sendiri. Nanti untuk buat kita masuk codingnya, kita buat file, kita buat projectnya dulu. Klik File, New Project, klik Java Application, Next. Nah, setelah itu jadi project name-nya kita ubah namanya sesuka Anda. Kalau saya sih project 1, nggak bisa kosong, project 3 aja, project 3 ya kita buat. Kemudian create main class-nya kita nggak usah centang, klik finish. Nah, kemudian nanti di bagian kiri Anda nanti akan muncul project yang telah kita buat, project 3 yang telah saya buat. Klik 2 kali, nanti muncul source package dan libraries-nya. Klik source package-nya 2 kali lagi. Ada default package, klik kanan, new, Java class. Nah, di sini nanti kita akan buat kelas untuk Java-nya. Kita buat nama Java class-nya. Terserah Anda, kalian bisa nama Anda sendiri atau nama benda yang Anda inginkan, terserah. Saya buat nama saya sendiri, nama Alvin. Nah, buat nama kelas ini harus diawali dengan huruf kapital ya, kayak gini. Alvinnya A nya huruf besar. Kemudian klik finish. Nah, nanti tampilan awalnya nanti begini. Di kolom komentarnya yang abu-abu kayak gini dihapus saja. Nanti kayak gini hasilnya. Nah, nanti di public class-nya klik di tengah-tengah sini. Nah, kemudian kita pencet Ctrl spasi. Untuk query public static void main-nya kita pilih public static void main-nya. Nah, setelah kita keluar public static void main-nya, kita buat kelas dulu, kelas benda. Saya tulis terserah kelasnya apa namanya. Di sini saya buat 4 variabel, yaitu string itu untuk teks, string nama benda, koma. Nah, jadi string ini fungsinya itu untuk kalau kita mau buat satu teks untuk query di outputnya, kita pakai string untuk biar bisa keluar nanti teks. Kalau buat angka kita pakai integer atau long. Bentar, saya buat dulu string lagi, string jenisnya, jenis bendanya. Saya buat variabel di sini ya, integer untuk jumlahnya. Kalau bedanya long itu sama integer, dia itu kalau long untuk harga, supaya dia ada kok. Kalau di accounting nanti dia ada harganya kayak 5.000,00, itu yang membedakannya. Kalau di integer nggak ada itu, long ada itu. Nah, setelah kita buat 4 variabel ini, saya memiliki 3 cara untuk mengeluarkan output. Supaya kalian bisa lebih mudah, saya akan bahas satu persatu. Oke, di cara pertama ini kita akan buat satu metode lagi di bawah sini, void set nama. Nah, fungsinya buat apa? Fungsi void set nama ini untuk memberikan nilai pada variabel yang kita buat tadi di nama benda ini. Nah, kita tulis kembali nama benda sama dengan, oke, saya kelupaan, ini ada buka kurung, tutup kurung.
nama benda sama dengan karena ini bentuknya string atau teks, kita bisa harus gunakan kutip dua seperti ini, baru kita tulis dompet. Titik koma jangan lupa, kemudian void lagi, set jenisnya, buat sama seperti tadi kita beri nilai pada keempat variabel yang telah kita buat. Jenis benda kita buat jenis bendanya polo. Nah, setelah itu buat jumlahnya, set jumlah benda sama dengan, nah kalau integer dia nggak usah pakai kutip lagi karena dia berbentuk angka, langsung aja misalnya nilainya 20, jumlah benda yang kita inginkan 20 misalnya. Void lagi kita buat harga, buka kurung awal. Nah, kita buat sama seperti integer, long ini juga nggak usah pakai kutip dua, langsung aja misalnya harganya 20.000, langsung aja kayak ini. Nah, setelah kita buat void keempat-empatnya kita beri nilai, kita buat satu void lagi yang bisa menampilkan keempat variabel yang telah kita beri nilai tadi di void show ini. Kita gunakan sistem outprint ya. Kalau saya sarankan kita untuk mempermudahnya tulis SYS saja, kemudian kontrol spasi. Nah, nanti ada sistem outprint ln, enter aja. Kemudian kita hapus yang di dalam kurung. Nah, kita ganti dengan nama benda yang sini. Cuman yang bagian ini aja. Karena itu kita panggil sama aja kayak kita udah beri nama ke nama bendanya yaitu dompet. Nama bendanya kita panggil lagi di show supaya muncul di show-nya. Nama benda. Untuk mempersingkat waktu saya copy saja. Nah, di nama benda ini tinggal diubah aja jenis benda, jumlah benda, harga benda. Nah, sudah ini kita kembali ke atas lagi ke publish void main-nya. Untuk kalau mau ngeluarin outputnya pokoknya kita harus balik ke publish void main-nya ya. Nah, di sini kita masukkan dulu kelas bendanya. Saya buat file tampungannya benda B1 sama dengan new benda. Nah, ini untuk masukkan kelas bendanya. Kemudian kita langsung aja B1 titik untuk menampilkan langsung outputnya, kita ini kan sudah kita beri benda ini namanya B1. Klik aja B1 titik, nanti ada pilihan nanti di kontrol, kemudian kontrol spasi ada pilihannya. Nah, kita pilih pertama tuh set nama dulu. Kita keluarin nilainya dulu. Nah, set nama tadi kan di nama bendanya nama dompet. Nah, kemudian B1 titik jenisnya B1 titik set jumlah, kita keluarin juga keempat variabel yang telah kita beri nilai tadi tuh, keluarin semua di sini harga, supaya di public void main ini tahu kalau ada variabel nama benda yang namanya dompet, jenis benda yang jenisnya polo. Nah, kemudian untuk outputnya kita gunakan tadi kita udah buat di sini void show. Nah, kita tinggal klik aja B1 tinggal show. Nah, kemudian Ctrl S untuk save, kemudian jalanin di run. Nah, akan muncul seperti ini tampilan dompet polo 20.000.
Oke, kita ke cara yang kedua. Cara yang kedua ini tidak jauh beda dengan cara yang pertama. Cara kedua ini tinggal kita ubah nama bendanya di sini. Di void, di metodenya kita tulis, di set namanya kita tulis string n. Nah, jadi di nama benda yang kita tulis variabelnya tadi kita ubah jadi namanya tuh n. Nama benda sama dengan n berarti. Sini juga string gen. Gen ini artinya maksudnya jenis ya. Jangan bukan saya buat-buat. Itu terserah Anda variabel yang kayak gini, variabel gen ini atau n. Ini terserah Anda. Kemudian di sini karena jumlah itu berbentuk integer, jadi kita pakai int jml. Jml itu menandakan jumlah untuk mempersingkat. Nah, kemudian di set harganya long h. Nah, untuk harga. Nah, kemudian sesudah kalian bikin kayak gini, ini void show-nya masih ada seperti tadi, sama. Cuman di bagian sini aja kita ubah. Di bagian public void main-nya kita tulis lagi benda B1 sama dengan new benda buka kurung titik koma. Nah, di benda ini nanti B1 seperti cara pertama tadi kita keluarin semua. Tetapi di cara kedua ini kita langsung beri nama ke di B1 set namanya kan nanti ada buka kurung. Nanti kutip 2 kita beri nama misalnya dompet seperti tadi biar Anda tidak bingung. Saya buat nama yang sama. Set jenisnya tadi polo. Jumlah nggak usah pakai petik 2 seperti tadi, langsung aja 20 kayak gini, sama kayak integer. Long juga nggak usah pakai petik 2, langsung aja 20.000. Nah, kemudian kita klik B1 show. Nah, ini cara kedua ini cuman berbeda di void main-nya sama sedikit berubah di kelas bendanya. Setelah itu lainnya sama kayak di void show-nya juga sama. Kita run. Nah, sama kan seperti yang tadi di cara pertama. Keluar semua dompet, polo, 20 ribunya. Oke, kita masuk ke cara yang ketiga. Nah, di cara yang ketiga ini menurut saya cara yang paling simpel karena tidak usah menggunakan banyak metode, dia gunakan satu metode aja. Kayak misalnya langsung aja kita tulis benda kurung. Nah, nanti di sini ini kita tulis string n, string seperti cara kedua, dia metodenya diubah kan dari nama benda jadi n, jenis jadi gen. Nah, sampai seterusnya kita ubah, tapi kita jadikan satu metode ya, nggak jadi 4 metode kayak tadi. Jadi benda string n, string gen, koma int jml long h. Nah, setelah kalian buat kayak gini, kalian ubah dulu di dalam benda ini nama benda sama dengan n, titik koma, jenis benda sama dengan gen, titik koma, sampai seterusnya jumlah juga jml harga h.
Oke, sudah semua. Nah, nanti di public static void main-nya sedikit berbeda dengan yang cara kedua. Kita masukkan kelasnya dulu di public static void main-nya, benda B1 new benda. Nah, kalau kalian mau masukkan nilainya, kan tadi kita buat banyak B1 titik nama benda, B1 titik jenis benda. Nah, di cara ketiga ini kita tidak perlu menggunakan cara itu. Kita langsung aja tulis di bendanya mau kata apa, misalnya dompet, sama seperti yang bagian ini. Nah, jadi berurutan. Pertama kan N itu nama benda. Jadi kita tulis di sini dompet. Saya samain supaya nggak bingung. Jadi koma setelah itu kan jen. Jen ini kan jenis benda. Nah, kalian tulis juga petik 2, jenis bendanya polo. Koma lagi. Nah, kemudian jumlahnya integer kan? Nggak usah pakai petik 2, langsung aja. Long juga 20.000. Nah, kalian beri nilainya berada di sini. Kemudian titik koma. Nah, kemudian kita cuma tinggal bikin satu method lagi, yaitu void show-nya untuk keluarin hasilnya. Sistem SES sama tadi kita harus keluarin nama benda. Kita aku kopas aja biar kita ubah harga benda, jumlah benda, jenis benda. Nah, setelah buat kayak void yang terakhir kali, void show-nya kita tampilin di sini B1 titik show. Nah, jadi agak lebih simple kan. Kita coba run, Ctrl S dulu, kita run. Nah, sama kan seperti cara yang pertama, cara kedua, cara ketiga. Cara ketiga pun sama seperti ini. Cuman tiap-tiap cara itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya jelaskan tiga caranya untuk memberikan teman-teman biar mempunyai pilihan yang banyak. Jadi teman-teman bisa pilih style yang mana, tapi saya sarankan cara yang ketiga lebih gampang karena dia lebih sedikit codingnya, jadi nggak memakan data memori yang lebih banyak. Oke, sekian itu saja dari saya. Terima kasih.